perbatasan Kabupaten Lamongan, tepatnya di wilayah Babat yang ramai, terdapat sebuah bukit kapur yang terbelah dua, menyisakan jalan raya yang kini padat dilalui kendaraan. Masyarakat mengenalnya sebagai Gunung Pegat. Di balik hiruk-pikuk lalu lintas jalur pantura tersebut, tersimpan kisah kelam tentang ambisi manusia, penderitaan rakyat, dan sumpah mistis yang masih dipercaya hingga kini. Konon, celah bukit ini bukan sekadar hasil karya dinamit, melainkan saksi bisu amarah alam yang memisahkan cinta kasih. Inilah kisah asal-usul nama Gunung Pegat yang melegenda. Pada zaman dahulu, sebelum jalan raya membentang membelah Pulau Jawa, wilayah Lamongan bagian barat adalah hamparan perbukitan kapur yang sunyi dan rimbun. Bukit-bukit ini merupakan bagian dari pegunungan kendeng yang memanjang, menjadi benteng alam yang kokoh. Di salah satu bukit yang paling tinggi, hiduplah masyarakat desa yang sederhana. Mereka hidup bercocok tanam palawija dan mencari kayu di hutan jati yang lebat di sekitar bukit. Bukit tersebut dianggap keramat oleh penduduk setempat, karena dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para danyang atau roh leluhur penjaga desa. Tidak ada yang berani merusak, apalagi memotong bukit itu sembarangan. Di sana, terdapat seorang sesepuh yang sangat dihormati karena kearifannya dan kedalaman ilmu batinnya. Warga memanggilnya Mbah Gadung. Beliau adalah penjaga spiritual yang selalu mengingatkan warga untuk menjaga keselarasan dengan alam. Kehidupan berjalan damai di bawah lindungan Mbah Gadung. Burung-burung berkicau bebas, dan mata air mengalir jernih dari celah-celah batuan kapur. Warga percaya bahwa bukit itu adalah pasak bumi yang menyatukan keseimbangan wilayah Lamongan. Jika pasak itu diganggu, maka malapetaka akan datang menimpa desa mereka. Kepercayaan ini dipegang teguh secara turun-temurun, menjadi hukum tak tertulis yang dipatuhi oleh tua dan muda. Namun, kedamaian itu mulai terusik ketika kabar burung datang dari arah barat. Berita tentang kedatangan bangsa kulit putih dengan seragam militer yang gagah namun berwajah garang mulai terdengar. Kabar itu menyebutkan bahwa penguasa baru Tanah Jawa memiliki ambisi besar untuk menyatukan ujung barat hingga ujung timur pulau dengan sebuah jalan raksasa. Warga desa mulai cemas. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa bukit suci mereka akan menjadi sasaran utama ambisi tersebut. Mbah Gadung, dengan mata batinnya yang tajam, sudah merasakan firasat buruk. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ia bermimpi melihat bukit kapur itu berdarah dan terbelah menjadi dua. Langit di atas Lamongan berubah menjadi merah pekat. Ia terbangun dengan keringat dingin dan segera memanjatkan doa kepada Allah, memohon perlindungan bagi anak cucunya dari mara bahaya yang akan segera tiba. Firasat Mbah Gadung terbukti benar. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, yang dikenal oleh penduduk pribumi dengan julukan Mas Galak atau Marsekal Besi, tiba di Tanah Jawa. Ia membawa perintah mutlak untuk membangun jalan raya pos, De Grote Postweg, dari Anyer hingga Panarukan. Proyek ini harus selesai dalam waktu singkat untuk kepentingan pertahanan militer dan kelancaran pos. Pasukan Daendels bergerak cepat, menyapu setiap rintangan yang ada. Hutan dibabat, rawa ditimbun, dan desa-desa digusur. Ketika pembangunan jalan mencapai wilayah Babat di Lamongan, para insinyur Belanda menemui masalah besar. Jalur lurus yang mereka rencanakan terhalang oleh sebuah bukit kapur yang kokoh dan menjulang tinggi. Membelokkan jalan akan memakan waktu dan biaya yang besar, sesuatu yang sangat dibenci oleh Daendels. Dengan arogansi kekuasaannya, Daendels memerintahkan agar bukit itu ditembus. Hancurkan bukit itu. Buat jalan membelah tengahnya. Perintahnya dengan suara menggelegar. Para pejabat lokal gemetar ketakutan mendengar perintah itu. Mereka tahu betapa kerasnya batuan kapur di sana, dan lebih dari itu, mereka tahu betapa angkernya tempat tersebut. Namun, ketakutan terhadap hukuman mati dari Daendels membuat mereka tidak punya pilihan lain. Pasukan Belanda segera mendirikan tenda-tenda di sekitar kaki bukit. Mereka membawa peralatan berat, mesiu, dan tentu saja, ribuan tenaga kerja paksa atau kerja rodi yang dikumpulkan dari berbagai daerah. Suasana desa yang dulunya tenang seketika berubah menjadi bising dan mencekam. Mbah Gadung menatap nanar dari kejauhan, melihat tanah leluhurnya diinjak-injak oleh sepatu lars para penjajah. Mbah Gadung mencoba mengingatkan mandor proyek melalui perantara kepala desa. Ia berpesan,
Jangan membelah punggung naga. Jika bukit ini dipisah, maka akan ada harga mahal yang harus dibayar. Namun, peringatan itu hanya dianggap angin lalu oleh para insinyur Belanda yang mengedepankan logika dan teknis. Bagi mereka, tahayul penduduk lokal hanyalah penghambat kemajuan yang harus disingkirkan. Pengerjaan pembelahan bukit pun dimulai. Ribuan rakyat jelata dipaksa bekerja siang malam tanpa istirahat yang cukup. Dengan bermodalkan pacul, linggis, dan palu godam, mereka harus memecah batuan kapur yang kerasnya bukan main. Suara denting besi beradu dengan batu terdengar memilukan, diiringi teriakan mandor yang tak segan-segan mencambuk siapa saja yang terlihat lambat bekerja. Hari demi hari berlalu, korban mulai berjatuhan. Banyak pekerja yang mati karena kelelahan, kelaparan, atau tertimpa runtuhan batu. Penyakit malaria dan disentri juga mewabah, memperparah penderitaan mereka. Mayat-mayat pekerja yang tak bernama dikuburkan begitu saja di sekitar lokasi proyek tanpa upacara yang layak. Tanah di sekitar Bukit Kapur itu perlahan mulai basah oleh keringat dan darah rakyat pribumi. Di tengah penderitaan itu, keanehan mulai terjadi. Setiap kali para pekerja berhasil menggali cukup dalam, keesokan harinya tanah itu kembali menutup atau alat-alat mereka patah secara misterius. Batuan kapur itu seolah-olah hidup dan melawan. Para pekerja mulai ketakutan, berbisik bahwa penunggu bukit sedang marah. Mereka sering mendengar suara tangisan wanita dan geraman harimau di malam hari, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Melihat progres yang lambat, Dandels marah besar. Ia datang langsung ke lokasi untuk menginspeksi. Ia tidak peduli dengan laporan mistis atau jumlah korban yang mati. Baginya, jalan ini harus tembus bagaimanapun caranya. Ia memerintahkan penggunaan bahan peledak yang lebih banyak dan menambah jumlah tenaga kerja paksa 2 kali lipat. Kekejaman Dandel semakin menjadi-jadi, membuat nyali siapapun ciut. Embah Gadung tidak bisa lagi tinggal diam melihat penderitaan saudaranya. Ia turun gunung dan secara sembunyi-sembunyi memberikan air doa dan pengobatan kepada para pekerja yang sakit. Ia juga memohon kepada Allah agar penderitaan ini segera berakhir. Namun, takdir berkata lain, ambisi manusia yang serakah tampaknya masih diizinkan untuk menguji kesabaran alam dan iman manusia di sana. Puncak dari tragedi ini terjadi ketika Belanda memutuskan untuk meledakkan bagian tengah bukit secara besar-besaran. Peringatan Embah Gadung bahwa tindakan ini akan memutus urat tanah tidak digubris. Persiapan peledakan dilakukan. Rakyat diungsikan paksa menjauh dari area ledakan. Suasana tegang menyelimuti seluruh wilayah Babat. Langit mendung gelap, seolah ikut berduka. Duar. Ledakan dahsyat mengguncang bumi Lamongan. Debu putih kapur membubung tinggi ke angkasa, menutupi pandangan mata. Burung-burung beterbangan panik, dan hewan-hewan hutan lari tunggang langgang. Ketika debu mulai mereda, terlihatlah pemandangan yang menyayat hati. Bukit yang dulunya utuh dan gagah kini terbelah menjadi 2, meninggalkan celah menganga yang lebar di tengahnya. Namun, kemenangan Belanda itu tidak dirayakan dengan sukacita. Sesaat setelah bukit terbelah, angin ribut bertiup kencang dari celah bukit tersebut. Angin itu berputar-putar membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Beberapa mandor Belanda tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia dengan cara yang aneh. Mulut berbusa dan mata melotot. Para pekerja yang selamat bersujud syukur karena masih diberi nyawa. Namun hati mereka hancur melihat alam mereka rusak. Embah Gadung berdiri di puncak salah satu sisi bukit yang kini terpisah. Hatinya pedih melihat pasak bumi, desanya telah patah. Ia melihat roh-roh penunggu yang gelisah dan energi alam yang menjadi kacau. Keseimbangan telah rusak. 2 sisi bukit yang kini terpisah oleh jalan raya itu tampak seperti sepasang kekasih yang dipisahkan paksa oleh takdir yang kejam. Dari kejadian inilah, masyarakat mulai menyebut tempat itu sebagai Gunung Pegat. Kata pegat dalam bahasa Jawa berarti putus, pisah, atau cerai. Nama ini bukan hanya menggambarkan kondisi fisik bukit yang terbelah, tetapi juga menjadi simbol putusnya hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta simbol penderitaan rakyat yang terpisah dari keluarga mereka demi kerja paksa. Di tengah kekacauan energi dan kesedihan mendalam itu, Embah Gadung menancapkan tongkatnya ke tanah. Dengan suara bergetar namun penuh wibawa,
Ia mengucapkan sebuah peringatan yang kelak menjadi legenda. Ia tidak mengutuk dengan kebencian, melainkan membacakan tanda-tanda alam yang telah dirusak. Suaranya terdengar menggema di antara celah tebing kapur. Dengarlah, wahai anak cucu dan siapa saja yang lewat. Bukit ini telah dipaksa, pegat, berpisah, oleh keserakahan manusia. Darah dan air mata telah tumpah di sini. Maka, tempat ini akan membawa aura perpisahan, ucap Mbah Gadung. Ia melanjutkan, siapa saja pasangan pengantin yang melewati jalan ini dengan hati yang tidak bersih, atau melintas dengan niat pamer kemewahan tanpa mengingat penderitaan leluhur di sini, maka hubungan mereka akan pegat, seperti terbelahnya gunung ini. Sumpah atau peringatan itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Warga percaya bahwa energi perpisahan di celah bukit itu sangat kuat. Allah Maha mengetahui. Namun Allah memiliki caranya sendiri untuk merespons perusakan. Mbah Gadung menegaskan bahwa ini bukan kutukan setan, melainkan hukum sebab akibat. Jika sebuah ikatan, bukit, yang kuat saja bisa dipisahkan, apalagi ikatan janji manusia yang rapuh. Tak lama setelah jalan itu difungsikan, konon ada rombongan pengantin dari keluarga kaya yang melintas dengan sombongnya. Mereka menabuh gamelan dan bersorak-sorai melintasi celah gunung pegat tanpa permisi atau berdoa. Belum sampai di rumah tujuan, kereta kuda mereka terperosok. Meskipun selamat, kedua mempelai bertengkar hebat menyalahkan satu sama lain, hingga akhirnya pernikahan mereka batal dan mereka berpisah. Kejadian demi kejadian serupa terus berulang, memperkuat mitos tersebut. Sejak saat itu, menjadi pantangan besar bagi warga Lamongan dan sekitarnya untuk membawa rombongan pengantin melewati Gunung Pegat. Jika terpaksa harus lewat, mereka harus melakukan ritual tolak bala, seperti melempar ayam jago atau membuang uang receh sebagai simbol sedekah dan permohonan keselamatan agar terhindar dari energi perpisahan tersebut. Untuk memperkuat kisah ini, ada sebuah cerita tutur tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Sari. Mereka adalah pemuda-pemudi desa setempat yang hidup tak lama setelah jalan itu jadi. Jaka dan Sari saling mencintai dan berencana menikah. Namun, orang tua Sari yang berasal dari seberang bukit memaksa agar iring-iringan pengantin melewati jalan baru Gunung Pegat agar lebih cepat sampai, mengabaikan peringatan para sesepuh. Jaka yang hormat pada orang tua menuruti kemauan tersebut, meskipun hatinya was-was. Saat rombongan melintas tepat di tengah celah bukit yang diapit tebing kapur tinggi, tiba-tiba kuda yang ditunggangi Jaka meringkik dan mengamuk tanpa sebab. Jaka terjatuh dan mengalami luka parah. Suasana pesta berubah menjadi kepanikan. Sari menangis histeris melihat calon suaminya terluka. Akibat kecelakaan itu, pernikahan ditunda. Namun, selama masa penyembuhan, terjadi kesalahpahaman besar antara keluarga Jaka dan keluarga Sari. Keluarga Jaka menyalahkan keluarga Sari yang memaksa lewat jalan terlarang, sementara keluarga Sari merasa tersinggung. Pertengkaran keluarga ini meruncing hingga akhirnya tali pertunangan Jaka dan Sari diputus paksa. Hubungan mereka, pegat, di tengah jalan, persis seperti mitos yang beredar. Jaka dan Sari yang patah hati, akhirnya meninggal dalam kesedihan masing-masing tanpa pernah bersatu kembali. Kisah cinta tragis mereka menjadi penguat legitimasi angkernya Gunung Pegat. Warga semakin yakin bahwa aura perpisahan di tempat itu bukanlah isapan jempol belaka. Arwah Jaka dan Sari konon sering terlihat duduk termenung di sisi tebing, menatap jalan raya dengan tatapan kosong. Kisah Jaka dan Sari ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda di Lamongan. Bahwa nasihat orang tua dan kearifan lokal, Gugon Tuhon, bukanlah hal yang bisa diremehkan begitu saja. Menghormati tempat yang memiliki sejarah kelam adalah bentuk etika hidup berdampingan dengan alam dan masa lalu. Waktu terus bergulir, zaman pun berganti. Belanda telah pergi, dan Indonesia telah merdeka. Namun, Gunung Pegat tetap berdiri kokoh dengan celah menganga yang kini semakin lebar karena pelebaran jalan dan aktivitas penambangan kapur modern. Jalan yang dulunya dibangun dengan darah, kini menjadi salah satu jalur tersibuk di Jawa Timur yang menghubungkan Babat, Lamongan dengan Bojonegoro dan Jombang. Meskipun zaman sudah modern dan teknologi semakin canggih, mitos tentang Gunung Pegat tidak serta-merta hilang. Banyak warga asli Lamongan yang masih memegang teguh pantangan ini. Jika ada pengantin yang hendak melintas, mereka lebih memilih memutar jalan yang jauh,
lewat jalur alternatif, daripada harus menanggung risiko melewati Gunung Pegat. Mereka percaya bahwa sangu, bekal, pernikahan adalah ridho orang tua dan keselamatan, bukan kecepatan waktu tempuh. Bagi mereka yang tidak percaya atau terpaksa lewat karena keadaan, tradisi, buang ayam, atau melempar uang receh ke jalan saat melintas masih sering dilakukan. Ini dianggap sebagai bentuk permisi atau sedekah untuk menolak bala. Pemandangan pengantin melempar ayam di kawasan Gunung Pegat menjadi fenomena unik yang memadukan budaya, mistis, dan realitas kehidupan modern di jalan raya. Embah Gadung dan para pekerja rodi mungkin sudah lama tiada. Namun nama Gunung Pegat menjadi monumen abadi bagi mereka. Tempat itu menjadi pengingat bahwa setiap pembangunan fisik yang merusak alam selalu meninggalkan jejak luka, baik secara fisik maupun spiritual. Celah bukit itu adalah parut luka bumi yang tidak akan pernah hilang. Legenda ini tidak hanya dikenal di Lamongan, tetapi juga menyebar ke kota-kota tetangga. Gunung Pegat menjadi identitas unik wilayah Babat. Orang tidak hanya mengenalnya sebagai lokasi rawan kecelakaan lalu lintas karena konturnya yang naik turun dan menikung, tetapi juga sebagai lokasi rawan bagi kelanggengan bahtera rumah tangga bagi mereka yang melanggar pantangan tanpa doa dan kepasrahan kepada Allah. Kini, Gunung Pegat berdiri sebagai saksi bisu perpaduan antara sejarah kolonial dan kearifan lokal. Bagi sebagian orang, cerita tentang kutukan perceraian mungkin dianggap tahayul belaka. Namun, jika ditelaah lebih dalam, ada nilai filosofis yang kuat di dalamnya. Larangan melintas mungkin pada awalnya dibuat karena kondisi jalan yang memang berbahaya, curam, dan rawan longsor pada masa lalu, sehingga membahayakan rombongan pengantin yang biasanya membawa banyak barang dan orang. Namun, sisi spiritual masyarakat Jawa yang peka selalu mengaitkan kejadian alam dengan pertanda kehidupan. Mitos Gunung Pegat mengajarkan manusia untuk berhati-hati, waspada, dan selalu memohon perlindungan Allah di setiap langkah, terutama saat memulai fase hidup baru seperti pernikahan. Keyakinan ini menjaga masyarakat untuk tetap eling lan waspada, ingat dan waspada. Para ulama dan sesepuh masa kini pun memberikan pandangan yang bijak, bahwa yang memisahkan jodoh, pegat, sejatinya adalah takdir Allah dan perilaku manusia itu sendiri, bukan semata-mata karena sebuah gunung. Namun, menghormati sejarah penderitaan ribuan nyawa leluhur yang tewas saat membangun jalan tersebut adalah sebuah kewajiban moral. Melewati Gunung Pegat dengan kesombongan sama saja dengan melupakan sejarah kelam bangsa sendiri. Jadi, apakah Gunung Pegat benar-benar memiliki kekuatan untuk memisahkan cinta? Jawabannya kembali pada keyakinan masing-masing. Namun satu hal yang pasti, legenda ini telah berhasil melestarikan ingatan kolektif masyarakat Lamongan tentang sejarah pembangunan jalan raya pos yang penuh darah, dikemas dalam sebuah cerita tutur yang akan terus hidup selama Bukit Kapur itu masih berdiri. Gunung Pegat bukan sekadar tumpukan batu kapur. Ia adalah monumen peringatan agar manusia tidak memaksakan kehendak melawan alam, dan agar pasangan suami istri senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga mereka sekuat tenaga, tidak mudah retak atau terbelah seperti gunung tersebut.